Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Terima kasih yang sudah berkenan datang di sini ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, di video kali ini saya pengen masak nih. Jadi masakan saya kali ini adalah pepes tahu dicampur sama kemangi, dicampur sama jamur juga. Semua bahannya sudah saya cuci bersih ya. Kemudian untuk bumbunya itu juga sudah saya cuci. Ada cabai merah, ada bawang merah dan bawang putih, serai dan daun salam. Nah untuk bumbu halusnya ini bawang merah, bawang putih, kemiri yang sudah disangrai, kemudian saya tambahkan pakai cabai merah keriting supaya pepes tahunya itu tidak pucat ya teman-teman, ada warna merah-merahnya gitu. Terus ada rasa pedesnya ya. Kemudian ini saya tambahkan pakai garam supaya pas nguleknya itu gampang ya teman-teman. Bumbunya ini sengaja saya haluskan diulek aja seperti ini ya teman-teman, karena kalau pakai chopper ataupun blender itu biasanya kan ditambahin pakai air ataupun pakai minyak ya. Nah biasanya kalau untuk pepes itu kan bumbunya kering, jangan netes-netes air gitu teman-teman. Oke, bumbunya udah halus, kemudian ini saya bejek-bejek tahunya ya pakai sendok, ternyata lama juga teman-teman. Akhirnya saya bejek-bejek aja pakai ulekan supaya mudah hancur ya teman-teman. Dan ini sudah halus, kemudian kita masukkan bumbunya yang sudah dihaluskan seperti ini, dicampur-campur sampai rata teman-teman, supaya pepes tahunya itu rasanya merata ya. Kemudian ini disuir-suir dulu jamurnya. Jadi jamurnya setelah dicuci itu diperas teman-teman supaya tidak terlalu banyak air ya. Kemudian kemanginya juga dimasukkan. Udah kayak gini aja, simple banget. Lalu dicampur-campur lagi seperti ini, pokoknya sampai merata. Kemudian dikoreksi rasanya. Dan ternyata ini tuh kurang asin ya teman-teman, masih bener-bener hambar. Karena kalau masak tahu itu memang harus banyak garam sih menurut saya ya. Karena kalau sedikit rasanya kok kayak nggak asin-asin gitu ya, masih hambar aja gitu teman-teman. Kemudian masukkan 1 butir telur, lalu dicampur-campur lagi seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti pas dibungkus itu tahunya nggak ambiar ya teman-teman. Nah ini saya potong serai, jadi saya pakai serai yang batang putih aja ya. Ini tuh nanti untuk dasar pada saat ngebungkus seperti ini. Jadi pakai daun salam, serai dan cabai rawit. Karena pepes tahunya itu tidak saya potong-potong cabai rawitnya, takutnya nanti terlalu pedas ya. Jadi kalau kepengen pedas tinggal diceplus aja cabai rawitnya. Oke, sekarang tinggal dibungkus aja. Kalau masalah bungkus terserah mau model kayak gimana. Kalau saya seperti ini aja lah yang praktis ya. Kemudian disematkan, saya pakai biting kalau saya bilang sih. Pakai tusuk gigi juga boleh, tapi kalau pakai strapless takutnya itu nanti jatuh ke tahu gitu loh, terus kemakan teman-teman. Nah, lakukan sampai habis ya. Menurut saya ini menu yang sehat ya teman-teman, karena tidak menggunakan minyak, tidak digoreng. Jadi sudah dapat protein nabati dari tahu, protein hewaninya juga dari telur gitu ya teman-teman. Terus murah. Jadi kalau teman-teman pengen defisit kalori, menu seperti ini tuh cocok banget ya. Nah udah selesai semua bungkus tahunya ya teman-teman, kemudian siap untuk dikukus. Jadi tadi itu saya pakai 10 buah tahu, kemudian 1 ikat kemangi, 1 bungkus jamur. Ini jadi 8 bungkus pepes ya. Alhamdulillah ini bungkusannya sebenarnya kalau pas dibuka itu gede-gede ya. Lanjut teman-teman, ini saya bikin sayur bening karena tadi di warung tuh pas lihat katu kayaknya kok hijau-hijau banget gitu, seger. Jadi saya kebayang kayaknya makan sayur bening sama pepes tahu. Terus sambal bawang gitu ya, sambal cabai rawit kayaknya enak banget ya. Nah ini saya kupasin dulu oyongnya, tapi pas lancip-lancipnya aja gitu teman-teman, jangan sampai bersih. Masih kelihatan hijau-hijaunya ya. Kemudian saya petikin daun katunya nih teman-teman. Jadi katunya tuh muda-muda banget. Tadinya mau bikin sayur bening bayam gitu ya, sama-sama hijau-hijau royo-royo gitu ya, kayaknya seger banget. Tapi kalau bayam itu kan nggak tahan lama, kalau katu kan lumayan lah ya, agak selisih berapa jam gitu masih bisa dimakan.
Nah, ini saya rebus dulu airnya, tunggu sampai agak mendidih. Kemudian ini bumbunya saya pakai lengkuas. Jadi lengkuasnya itu secukupnya aja, daun salam. Terus pakai bawang merah yang diiris-iris aja ya teman-teman. Tambahkan bawang putih juga, tapi tentunya lebih banyak bawang merah. Kemudian saya geprek kencurnya. Jadi ini terserah, kalau teman-teman gak suka pakai kencur ya nggak apa-apa, pakai kunci boleh, nggak pakai kunci dan pakai kencur juga nggak apa-apa, pokoknya tergantung dari selera ya. Kemudian kita ceburin, kita masukkan ke dalam kuahnya, direbus sampai mateng. Kemudian ini potong-potong jagungnya, potong-potong oyongnya. Lalu saya rebus dulu bahan yang keras-keras seperti jagung ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tunggu sampai matang, sampai mendidih, kemudian masukkan garam, masukkan gula. Di sini saya nggak pakai kaldu jamur, nggak pakai kaldu bubuk, nggak pakai penyedap, supaya rasanya itu nggak gurih, bener-bener seger gitu sayur bening ya. Sambil tunggu kuah sayur beningnya mendidih, ini saya cuci piring dulu karena piringnya itu berantakan banget ya, belum dicuci dari pagi. Karena saya kalau masak kan siang hari ya, biar pas dimakan untuk makan siang tuh masih anget-anget gitu, masih panas-panas teman-teman. Cuci piringnya udah selesai, kemudian pas saya icipin sayur beningnya ternyata kurang manis dan kurang asin, pokoknya masih hambar banget. Jadi saya tambahin garam dan gula ya teman-teman. Dan pepes tahunya udah mateng nih teman-teman, jadi saya ngambilnya itu pakai tangan kosong, sakti banget pokoknya. Ternyata pas saya ambil ada yang sobek ya teman-teman, jadi itu nanti langsung saya makan aja ya. Kemudian sayur beningnya itu udah mateng ya kuahnya, lalu masukkan daun katu sama oyongnya. Jadi kalau masak katu sama oyong tuh nggak usah terlalu lama teman-teman diceburinya, diaduk-aduk sebentar aja, ntar kalau pas dimatiin juga matang sendiri oyongnya ya, supaya nggak overcook juga ya teman-teman. Kalau masak sayuran bening tuh nggak usah lama-lama ngerebusnya. Nih seger banget, Masya Allah ya. Alhamdulillah menu saya kali ini seperti ini aja. Tinggal nanti saya mau bikin sambal bawang nunggu anak-anak pulang. Sementara saya makannya itu tidak pakai nasi ya, karena kalau makan pepes tahu satu aja udah kenyang sih menurut saya, karena udah ada tahu, ada telurnya juga. Terus untuk pengganti sambalnya itu sementara saya pakai cabai rawit yang dikelepus aja dari pepes tahunya, kan tadi ada cabai rawitnya ya teman-teman. Nah ini mau saya gadoin dulu teman-teman, nggak pakai nasi, gaya-gayaan ya. Tapi sayurnya banyak. Nah seperti ini aja udah kenyang banget nih teman-teman, seger banget. Lanjut ya, ini kegiatan di sore hari. Jadi ini tuh agak kesorean pas ngambil jemuran, karena alhamdulillah tumben-tumben banget saya itu bisa tidur siang walaupun hanya setengah jam. Kayaknya tuh bangun-bangun tuh seger banget ya. Terus sholat asar gitu ya. Terus biasa kalau bangun habis sholat asar itu suka kepengen medang gitu loh. Pokoknya saya tuh nenek-nenek banget kalau pagi itu kayak wajib ngopi, terus sorenya itu kayak ngeteh gitu ya, apalagi kalau ada pisang goreng ataupun apa nih, pokoknya begitu ya. Kayak nikmat banget hidup ini teman-teman. Bangun tidur, langsung sholat, terus medang gitu ya. Kalau orang saya bilang tuh medangan gitu loh teman-teman. Jadi minum teh hangat sore-sore sambil nonton TV gitu ya. Terus sambil ngemil pisang goreng gitu. Nah udah selesai, lanjut deh saya ambil jemuran. Harusnya jangan terlalu lama jemurin ya kalau pengen nggak disetrika teman-teman, supaya apa, masih licin gitu, nggak kusut ya. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting pas jemurin itu saya kebutin dulu gitu kan, supaya tidak terlalu kusut pas pada saat kering seperti ini. Jadi sekarang saya agak iri teman-teman, jarang banget ngelondri ya. Tadinya kan setiap jemuran itu harus saya setrika, tapi sekarang enggak deh. Kayaknya habis ambil di jemuran langsung saya lipetin aja, kecuali seragam ataupun gamis-gamis yang mudah kusut gitu wajib banget disetrika gitu. Kalau cuma sedikit sih setrika aja di rumah gitu ya. Tapi kalau yang kayak spray gede-gede, selimut, itu memang saya laundry teman-teman. Karena kalau nyuci sendiri itu airnya kurang bagus di tempat saya ya. Jadi agak-agak apek gitu ya kalau udah selesai dijemurin teman-teman. Makanya solusi satu-satunya ya kalau setrikaan kalau cucian gede-gede itu saya lempar ke laundry aja gitu.
Nah, udah lipetin baju, lanjut saya nyapu-nyapu di bagian depan teras ya. Ini saya juga pengen merapikan kayak pot gitu teman-teman, terus mau ngepel juga di bagian depan karena banyak banget empusnya tetangga gitu ya, atau empus siapa gitu nggak ngerti, suka spraying di rumah. Padahal Mas Udul tuh jarang banget spraying dulu loh perasaan ya, makanya saya adopt karena dia tuh empus yang sangat manis gitu yang nurut gitu teman-teman, makanya saya udah jatuh cinta banget ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya empus itu kan nggak punya akal pikiran, jadi kita sebagai manusia yang waras aja ya, nggak apa-apa, paling tinggal dipel sebentar juga udah wangi lagi, udah bersih lagi. Dan ini saya siram-siram tanaman, jadi tanaman saya tuh banyak yang saya buangin. Saya pelihara tanaman sansevieria aja sama satu pohon cabai rawit. Kemarin saya dikasih ya. Jadi mudah-mudahan nanti tanaman cabai rawitnya tuh bisa tumbuh subur, terus bisa panen gitu. Nah, urus tanamannya udah selesai, urus pakaiannya udah selesai. Sekarang lanjut setrika dulu supaya terasnya itu wangi ya. Tadi saya lupa ambil cairan pembersih lantai. Nah, di depan itu ada sampo ya teman-teman, jadi saya pakai sampo yang nggak kepake. Kemarin saya beli sampo Macarizo gitu ya, kok dipakai di rambut saya tuh kurang cocok ya, jadinya gempel gitu loh, nggak nyaman aja di kepala. Jadi saya gunain aja untuk nyuci motor sama mobil teman-teman. Nah, ini saya juga buat ngepel ya, yang penting dapat wanginya, terus keset juga kalau di lantai, jadi nggak mubazir gitu walaupun nggak cocok di rambut saya. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman kegiatan saya kalau sore habis istirahat, terus medang-medang gitu ya, nikmat banget pokoknya deh. Lanjut saya uprek lagi, beberes di bagian depan sambil siram-siram tanaman. Kadang-kadang nyiramnya tuh pagi, kadang sore, pokoknya semau sendiri aja gitu. Oke teman-teman ya, sekian dulu video sekali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Teman-teman jaga kesehatan, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.